diulang dari awal ya. Anak jawabnya singkat-singkat. Oke, silakan. Dari awal tadi ya. Gak apa-apa, ini aja tulis itu. Mungkin yang pertama visi misi dari kursus lembaga ini. Ini dari universitas mana? Ini kami dari Universitas Win Maulana Malik Ibrahim, khususnya di Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Arab. Oke. Baik, kita langsung di sini apa nih? Untuk apa judulnya? Judulnya Analisis Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab di Lembaga Kursus Unggul Bahasa Arab, yakni KUBA Malang. Oh iya, nanti unggulan itu ya tulisannya. Unggulan. Ya, kurang an. Oh, iya. Oke, langsung kita masuk di instrumen wawancara ya. Silakan. Yang pertama tentang visi misi dari kursus lembaga ini, Ustaz. Oke. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke, saya langsung singkat aja jawabnya ya. Jadi ini visi dan misinya. Pertama, visinya itu memang terlalu jauh kayak nggak mungkin, tapi ya namanya visi ya. Visi ini agar bahasa Arab menjadi bahasa kedua yang resmi di Indonesia. Mungkin agak sulit karena banyak bahasa daerah lain, tapi kenyataan sejarah, fakta sejarah, bahasa Arab dulu adalah bahasa resmi yang ada di kerajaan-kerajaan Islam di masa lalu. Jadi kita sedang mengembalikan itu menjadi bahasa resmi di pemerintahan Indonesia ya. Yang kedua, setelah bahasa Indonesia, sebelum bahasa Inggris kalau bisa. Misinya adalah untuk mengembangkan bahasa Arab dengan teknologi, karena mau nggak mau teknologi berkembang dengan sangat pesat sekali, setiap detik ada teknologi yang baru. Jadi kita membuat bahasa Arab relevan dengan zaman, jadi lebih jelas dengan teknologi ya. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, nilai-nilai dasar atau filosofi pendidikan yang menjadi landasan dalam penyusunan kurikulum bahasa Arab. Ya, untuk landasan filosofi dasarnya kita gimana caranya bahasa Arab diajarkan dengan mudah. Maksudnya mudah di sini yang paling penting dulu dikejar adalah anak itu suka. Bukan anak aja ya, maksudnya murid itu suka sebelum pinter. Kalau ngejar pinternya orang jadi bisa nggak suka. Maksudnya gimana? Guru itu kalau lihat muridnya nggak pinter-pinter marah, kesel kan ya, nggak sabar, pengen diamuk, pengen dihukum. Justru yang seperti ini malah membuat dia nggak suka dengan pelajarannya. Kalau udah nggak suka, nggak lanjut lagi belajar. Nah, kita tuh nggak neken gimana dia pinter, nggak. Masalah pinter nggak pinter itu udah urusan Allah, rezeki Allah atur. Tapi dia suka itu dulu, itu tugasnya guru membuat dia suka. Nah, filosofi ini yang kita kenalkan dengan kurikulumnya, dengan ada video animasi, komik, kuis, latihan yang banyak macam-macamnya. Semuanya dibangun di atas fondasi dasar suka sebelum pintar, gitu. Menumbuhkan minat, Ustaz ya. Iya, buat orang suka dulu. Untuk yang ketiga yakni bagaimana kursus lembaga ini dalam menentukan kebutuhan siswa dalam pengembangan kurikulum, khususnya dalam tujuan pembelajaran dan keterampilan bahasa yang diharapkan, Ustaz. Oke, maksudnya untuk memancing kebutuhan mungkin ya. Jadi memancing kebutuhan masyarakat pertama ya, karena Indonesia mayoritasnya umat Islam, 200 jutaan lebih orang Islam, tapi mayoritasnya juga bukan nggak bisa belajar bahasa Arab, tapi memang benar-benar nggak mau belajar bahasa Arab. Kalau kita survei ya mayoritasnya nggak mau. Buat apa saya belajar bahasa Arab, itu mending saya belajar bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang. Nah, kebutuhan ini kenapa nggak ada ya, karena itu tadi ritual-ritual ibadah cuman sekedar ritual. Baca Quran seperti baca mantra, sholat seperti ya udah ritual biasa seperti olahraga. Akhirnya tidak ada komunikasi yang terjalin. Jadi landasan pertama gimana membangun bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi dalam ibadah, itu memancing tujuan orang untuk belajar bahasa Arab. Itu aja mungkin kira-kira. Oke, selanjutnya mungkin Ustadz bisa Ustadz jelasin proses pengembangan kurikulum di KUBA ini bagaimana Ustadz? Oke, proses pengembangan. Jadi karena kami dari tahun 2021 kita udah nyoba berbagai macam kitab, mulai dari Durusul Lughah punyanya Madinah. Ya, kita udah coba itu sampai tamat jilid 4, yang mana langka sekali ada yang tamat sampai jilid 4 ya. Kebanyakan itu berhenti di jilid 3. Kemudian juga kita nyoba Durusul Lughah punya Gontor, kita nyoba punya silsilahnya Lipia, kita juga nyoba berbagai macam buku lah kita coba ya. Kitabnya kayak Aceng Zakaria, produk lokal juga kita coba. Tapi sulit
gitu ya, masih nggak ketemu yang cocok. Sampai akhirnya kita nemu Arabiah Benedict. Tapi Arabiah Benedict yang ada ini kita kan coba praktekkan dulu. Ternyata masih ada problemnya juga. Akhirnya problem ini ketemu, yaitu tadi kita nyoba gagal, trial and error lah ya. Nyoba gagal sampai kemudian kita nyoba inovasi di dalamnya. Akhirnya semua percakapan di Arabiah Benedict kita bikin dalam video animasi. Sehingga orang langsung tergambar tuh ya ceritanya. Misalnya ada percakapan di restoran. Tapi kan kalau nggak ada gambarnya nggak kelihatan, nggak tahu dia ngomong apa, dia cuma tulisan sama gambar doang gitu. Nah, tapi kalau dalam video animasi kita langsung nangkep maksudnya apa. Itu dulu pertama. Ini dulu karena kalau di bahasa Inggris tuh ada namanya Magic English punyanya Disney. Dia benar-benar ngajarin bahasa Inggris lewat kartun Disney. Nah, ini yang kita dapat inspirasi dari sana, buat video animasi. Terus tiba-tiba qiraah juga sering problem. Makro itu, fahmul makro, teksnya ketebelan kan ya. Dia baca teks, paragrafnya tebel banget. Apa yang kita lakukan? Wah, ini kepanjangan. Kita coba pecah-pecah. Setelah dipecah-pecah, ini kayaknya bagus kalau dikasih gambar. Nah, akhirnya kita jadikan komik. Jadi ada gambar, ada teksnya 1 kalimat atau 2 kalimat. Langsung kebayangkan maksudnya. Jadi fahmul makro tapi kita pecah. Gitu. Tinggal masalah di fahmul masmu, tapi nggak ada masalah rata-rata karena kalau urusan audio Arabiah Benedict sudah mencukupi di audionya ya. Tinggal di visualnya kita lengkapi, dan kita juga tambahkan materi tahsin dan penulisan. Kita cukup ambil dari banyak video YouTube yang sudah tersedia. Kita ambil dari yang versinya kurang dari 4 menit, kita potong-potong, ambil. Jadi belajarnya pun ya lihat video-video yang sudah ada di YouTube tapi kita kompilasi. Jadi udah terkumpul jadi satu file, yaitu file presentasi. Pengajar tinggal nampilkan doang. Kunci jawaban dia nggak perlu pusing mikir jawabannya apa, tinggal klik langsung muncul jawabannya. Dia tinggal jelasin apa jawabannya, nggak perlu nulis di papan tulis, karena semua jawaban, semua presentasi materi tinggal klik gitu aja. Akhirnya standarisasinya bagus, semua pengajar kalaupun berbeda dalam kemampuan public speaking, tapi seenggaknya standar pengajarannya sama, jadi tidak terlalu berbeda antara satu pengajar dan pengajar lain. Gitu kira-kira. Gap pembelajaran yang diterima oleh siswa ya Ustadz. Kenapa? Jadi gap pembelajaran yang diterima oleh siswa itu nggak terlalu jauh karena iya, kontennya sama, medianya sama yang digunakan. Betul. Gitu ya. Tadi kan terkait kurikulum secara umum Ustadz. Sekarang kami pengen tahu bagaimana cara Ustadz itu mengembangkan kurikulum pembelajaran di Kuba ini berdasarkan latar belakang sosial dan budaya peserta didik. Jadi yang kita tahu kan di Indonesia yang seperti Ustadz bilang tadi, ada banyak latar budaya sosial yang berbeda-beda. Nah, cara mengembangkan Ustadz itu kurikulum di Kuba ini bagaimana dengan melihat latar belakang sosial siswa itu? Kalau dari segi problem yang dihadapi kayak cuman perbedaan budaya itu nggak berpengaruh sama sekali. Mau dia orang Bugis, orang Papua ataupun orang Sumatera itu nggak pengaruh. Yang paling berpengaruh apa? Waktu. Karena waktu Indonesia dibagi 3 kan. Jadi ketika belajar itu kita yang selalu jadi problem masalah waktu. Jadi misal pengajarnya baru mulai, ternyata yang di waktu sana lagi sholat. Nah ini paling problem, masalah waktu itu ya, karena berbeda jauh. Bahkan yang kita Jawa Timur dengan Jakarta, itu waktu sholatnya aja beda 20 menit. Dengan yang Sumatera beda lagi. Jadi kita nyari waktu yang tepat, sulit. Itu ya, kalau misalnya dari latar belakang budaya, hampir nggak ada problem sama sekali. Karena orang juga nggak tahu kamu suku apa, atau misalnya kamu organisasi apa juga, orang nggak terlalu peduli karena semuanya fokus dengan pelajaran. Oke. Baik Ustadz, terima kasih jawabannya. Terus kalau Ustadz kan tadi ada kesulitan di waktu Ustadz, itu bagaimana cara Ustadz membuat jadwal agar gak tabrakan gitu dengan akhirnya kita nemukan jadwal yang paling cocok untuk semuanya. Jadi sebagian kursus ada yang buat di siang atau sore, kita lihat itu nggak cocok untuk semua waktu, makanya kita pilih di malam hari jam 8. Jam 8 rata-rata semua waktu cocok, kecuali mungkin waktu Indonesia Timur terlalu malam. Tapi mereka kalau memang niat belajar pasti bakal belajar gitu. Karena mereka paling harus menyesuaikan. Jam 8 itu bahkan di Aceh kemungkinan sudah selesai Isya. Jadi itu waktu yang paling ideal. Dan di weekend kita juga atur yang mirip-mirip. Di pagi hari jam 8 sampai jam 12. Kalaupun ada perbedaan waktu, mereka cuma terganggu di waktu zuhurnya aja. Itu pun yang di masyarakat timur gitu.
Baik Ustadz, terima kasih banyak. Terus kami juga pengen tahu apa saja sih inovasi yang dilakukan di pengembangan kurikulum Kuba ini sendiri. Tadi Ustadz kan bilang bahwasanya kurikulum Kuba ini diintegrasikan dengan berbasis teknologi begitu ya Ustadz. Kira-kira apa saja yang diinovasikan oleh Ustadz dalam pengembangan kurikulum? Bisa diceritakan dari segi teknologi maupun yang bukan teknologi begitu Ustadz. Oke, untuk tadi saya cerita trial dan error ya. Akhirnya alhamdulillah ketemu, oh ini bisa jadi solusi dari nyoba gagal. Jadi bukan dari awal kita udah mau teknologi itu enggak ya. Tapi seiring kok murid ada yang nggak suka, murid ada yang berhenti kayak gitu ya. Itu kita selalu perbaiki dari dalam. Oh, kalau murid jumlah, jadi selalu kita teliti grafik murid yang ikut. Kalau grafik muridnya turun ini kelas, ini problem nih kelasnya kenapa? Ustadznya ini kenapa? Nah kayak gitu. Alhamdulillah sekarang dengan teknologi jauh lebih stabil. Kehadiran semuanya lebih stabil. Jadi nggak ada cerita berhenti tengah-tengah kecuali hitungan jari yang berhenti tengah-tengah. Makanya inovasi apa yang kita lakukan? Pertama tadi saya kasih tahu video animasi. Jadi kita buat video animasi dengan mengambil audio dari versinya Arabiah Benedict, tinggal kita ambil dan kita buat video animasinya. Kemudian setiap percakapan ada video animasinya. Lalu kemudian inovasi yang kedua, tadi saya ceritakan komik untuk Famul Makro ya. Jadi ada teks, kita pecah jadi beberapa bagian dan itu diberikan gambarnya. Kemudian yang ketiga, kita punya kuis tapi menggunakan website yang Quizizz yang terkenal itu Quizizz dengan banyak berbagai macam fitur pertanyaan yang itu bikin menarik para peserta juga. Setiap selesai satu unit materi, mungkin 4 pertemuan, 5 pertemuan dia ada kuisnya. Kemudian ada flashcard, ini yang terbaru juga. Flashcard ya cuman bolak-balik itu ya. Jadi ada teks terus nanti dibalik jadi gambarnya atau artinya. Nah itu kita juga buat flashcard tapi versinya Quizizz. Itu versinya Quizizz. Itu mungkin inovasi yang keempat. Yang kelima, kita integrasikan antara ABY dengan materi tahsin makharijul huruf. Jadi kalau dia udah ikut ABY ini, bahkan ketika ikut tahsin juga nggak terlalu hal yang baru karena banyak prakteknya tahsin makharijul hurufnya, belajar pengucapan sin, short kayak gitu ya. Kemudian yang keenam, kita di penulisan kita hubungkan dengan video-video di YouTube yang dia itu melatih penulisan dari dasar. Jauh lebih jelas dibanding gurunya menulis di papan tulis. Karena kan kelihatan kecil di papan tulis ya. Apalagi murid yang di belakang makin nggak kelihatan. Tapi dengan video tulisannya jauh lebih jelas, garis-garisnya jelas, langkah-langkahnya jelas. Itu mungkin sementara yang bisa kita lakukan. Inovasi yang kedepannya yang sudah saya juga buat game, kita buat game dari game menggunakan bahasa pemrograman Python ya, pakai bantuan AI, juga termasuk yang sekarang lagi kita coba. Ini AI-nya kita bisa kulik sampai mana, apakah bisa dimasukkan ke Arabiah Benedict atau tidak. Sampai sekarang masih belum ya, tapi suatu saat mungkin dikembangkan lebih jauh, lebih insyaallah bisa. Masya Allah, menarik sekali ya Ustadz. Terus kalau untuk video yang hot tadi Ustadz, pembelajaran untuk makharijul huruf menulisnya itu, apakah Ustadz membuat maker sendiri videonya atau tidak? Mengambil dari YouTube saja. Oh Masya Allah. Kita re-upload dari YouTube tapi kita kompilasi, kita pilih-pilih. Nah, yang bedakan apa? Ya karena kita searchingnya pakai bahasa Arab gitu, sedangkan orang-orang mungkin searchingnya pakai bahasa Indonesia. Hasilnya beda. Dan itu pun kita seleksi banget, kita tahu channel-channel khusus yang dia itu hidden gem ya. Orang nggak tahu ya, cuman subscribernya mungkin cuma 1000 atau kurang dari 1000, tapi ternyata kontennya bagus. Yang kita ambil. Seperti yang kita tahu Ustadz, kalau belajar bahasa asing, khususnya dalam pembahasan ini mungkin bahasa Arab ya Ustadz. Yeah. Biasanya kan kalau bahasa Arab itu mungkin setiap belajar bahasa itu kan tidak hanya mempelajari bahasanya saja, tapi juga mempelajari budaya sosial gitu. Bagaimana Ustadz mengembangkan atau menghubungkan siswa dengan konteks sosial budaya bahasa Arab ini dengan bahasa Indonesia gitu. Karena mayoritas kita itu online dan juga walaupun yang offline juga terbatas waktunya di 3 bulan, jadi masalah mengenalkan budaya agak sulit. Sebenarnya itu PR-nya si pembuat kitab Arabiah Benedict. Karena dia harusnya belajar kalau kita belajar bahasa Korea, buku-buku modulnya itu sudah diselipi budaya-budaya Korea. Nah ini yang kita tunggu dari ABY ini, harusnya dia selip-selipin tuh
walaupun ada beberapa budaya tapi dikit banget dia dicantumkan di percakapan-percakapannya. Andai kata ada kayak pengenalan kostum bajunya mungkin, makanannya atau apa ya. Tapi sampai sekarang belum ada ya. Kalau dari Kuba sendiri cuman jadi video animasi itu tadi bukan hanya video animasi yang kita buat saja, tapi kita juga ambil dari video animasi yang di YouTube. Jadi ada kartun-kartun bahasa Arab atau video animasi lain di bahasa Arab kita ambil, ya terkadang ada pengenalan budaya tapi sedikit sekali sebenarnya ya. Itu mungkin PR juga di masalah pengenalan budaya. Cuman kalau nanti di event kita memang bakalan pasang booth khusus itu yang untuk foto-foto pakai pakaian tradisional Arab. Oh, Masya Allah. Ya, nanti yang di Malang, Surabaya kalau ada budgetnya kita pasang ya. Karena satu jubahnya aja mahal ya, jutaan ya. Oh ya Ustadz. Iya, abaya itu hampir 1 juta, mungkin 500-600 abayanya yang perempuan itu. Kalau yang laki-laki yang bis itu 1 juta ke atas harganya. Hampir 2 juta mungkin. Semahal itu ya ternyata Ustadz. Mahal kalau yang pakaian mewahnya itu. Masya Allah. Apalagi jambia ini yang apa? Pisau belati itu. Iya. Oh, itu jutaan. Tambah lagi. Gak mahal juga. Oke, baik Ustadz, terima kasih banyak. Terus kami juga pengen tahu bagaimana pandangan lembaga kursus ini mengenai pengaruh budaya asing dalam pengembangan kurikulum bahasa Arab, terutama pengaruh budaya dari bangsa Arab atau negara Timur Tengah sendiri, Ustadz. Iya, orang juga kenapa kok kurang tertarik belajar bahasa Arab, karena ya kita tahu sendiri di Arab tidak ada yang benar-benar menarik banget untuk kita kecuali mungkin kaitannya dengan ibadah, dengan agama. Berbeda dengan Korea, mungkin orang tertarik dengan bahasa Korea mungkin karena K-pop. ya K-pop budayanya atau mungkin karena nonton filmnya. Berbeda dengan Arab yang tidak punya hal itu sama sekali, bahkan yang ada malah orang belajar bahasa Arab untuk memahami konflik Timur Tengah. Ya kan? Kebanyakannya untuk mempelajari konflik Timur Tengah. Itu memang sangat berpengaruh sekali. Akhirnya orang jadi nggak tertarik belajar bahasa Arab. Nah, yang kita sekarang lagi, kenapa ini hubungan dengan teknologi? Karena sebenarnya negara Arab ini nggak cuma satu versi gitu. Ada negara Arab yang maju seperti Saudi, Uni Emirat Arab, ya, Qatar, Kuwait, itu sekitar itu semuanya. Itu kan negara majunya, yang teknologinya sudah canggih. Nah, kita ya menyasar ke situnya sebenarnya. Wah, iya, kayak negara Arab itu bukan itu yang konflik-konflik aja kok. Banyak yang nggak konflik dan mereka maju. Itu yang kita coba kenalkan. Ya Ustadz, syukran jazilan, Masya Allah ya. Sudah ya? Belum Ustadz, Habis? belum Oh, selesai. akhirnya sudah. Oke, pertanyaan kurang 2 lagi mungkin dari Boleh, kami boleh. ya. Kalau tadi kan Ustadz sudah menerangkan tentang manfaat sumber daya teknologi untuk memperkaya pengalaman belajar siswa begitu. Terus kami juga secara eksplisit mendengar bagaimana teknologi modern diaplikasikan di Kuba ini begitu Ustadz. Sekarang pertanyaan kedua yang terakhir gitu, apakah lembaga Kuba, kursus Kuba ini melakukan evaluasi untuk memastikan apakah kurikulum itu tetap relevan dengan perkembangan teknologi yang terkini begitu Ustaz? Iya, kita evaluasi, kita ada meeting dengan para pengajar setiap 3 bulan sekali itu tadi. Kita tanyai dalam pelaksanaannya apakah ada problem atau enggak. Nanti mereka ngasih tahu tuh, oh ini waktunya nggak cocok, oh ini materinya kurang ini. Nah, itu mereka informasikan ke kita. Jadi selalu kita update presentasi materinya, selalu kita update, nggak cuman ya udah itu aja terus sampai bertahun-tahun, enggak ya. Seperti yang mungkin di kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan lain, ya udah materi bahasa Arab dari tahun 70 80-an ya udah itu terus dipakai. Nah, kita selalu update, selalu kita evaluasi. Terutama yang terbaru tadi saya bilang kita mau mengembangkan sebuah game yang bisa dipasang di Android. Kemudian juga kita, dan gamenya ini nanti bisa dimainkan di event kita di Malang dan Surabaya insyaallah. Berarti Dan sudah ready gamenya Ustaz? Sudah ada yang ready. Jadi nanti bisa dimainkan tapi komputer bukan HP, dan nanti kita pasang layar besarnya juga jadi orang bisa lihat, dan yang high score-nya tertinggi kita kasih hadiah. Nah, kayak gitu nanti. Konsep sederhananya ya. Sederhana tapi sepertinya seru banget Ustaz. Kalau yang pingin kita kejar itu AI-nya. Jadi sebenarnya bisa mengembangkan AI sendiri. Cuman saya belum nemu celahnya. Ada yang mengenalkan atau kita pelajari bisa, tapi butuh waktu, butuh tenaga, effort baru untuk kita coba mengembangkan AI sendiri. Karena sebenarnya nggak sulit.
Ngembangkan AI sendiri itu. Kita bisa ngembangin. Cuman saya kan belum tahu cara lebih detailnya. Tapi saya punya koneksi orang yang buat AI sendiri. Nah, saya pengen buat AI sendiri berkaitan dengan belajar bahasa Arab, tapi itu mungkin jangka panjangnya ya. Syukran Ustadz. Kalau untuk penilaian evaluasi dalam penilaian siswa begitu bagaimana Ustadz? Oh ya, kalau penilaian evaluasi kita dalam setiap satu buku atau satu level itu dalam 3 bulan kita ada 5 kali evaluasi. Setiap 2 wahdah itu 1 kali ya. Nanti ada evaluasi terakhir untuk semua materi dalam satu buku, baru kemudian ujian, ada ujian tulis dan ujian lisan. Gitu. Tapi semuanya dilakukan berbasis web ya, jadi nggak ada tulis karena agak ribet. Kita mau yang praktis saja, terutama untuk para pengajarnya biar nggak ribet. Dulu kita masih ada yang versi tulis, sekarang udah kita hapus dulu. Mohon maaf ya Ustadz, sebelumnya bertanya, apakah Ustadz pernah menemukan dari hasil kinerja siswa atau dari hasil belajar siswa begitu yang kurang, terus bagaimana cara kursus ini menanggulangi atau untuk meningkatkan hasil belajar siswa begitu Ustadz? Iya, kalau yang hasil kursusnya kurang itu kebanyakannya bukan anak muda, tapi yang usianya di atas 40. Nilainya mungkin sekitar 60-an gitu ya. Jarang yang ada yang 50-an tapi dia nggak sampai gagal. Jadi kebanyakannya hampir tidak ada yang gagal ya, nggak naik secara nilai, tapi secara kalau memang dia benar-benar gagal, dia itu kayak berhenti tengah-tengah karena dia mungkin nggak pernah hadir. Jadi kita nggak ada problem, biasanya problemnya itu dianya nanti ketika lanjut kesulitan atau enggak. Jadi kita nggak terlalu banyak ngelihat di nilai. Kadang nilainya bagus, bukan kadang sih, banyak nilainya bagus, tapi pas dia lanjut di level selanjutnya dia kesulitan. Jadi kita lebih kepada nilai ini bukan patokan satu-satunya. Yang kami lebih percaya bukan nilai, tapi omongan gurunya. Jadi gurunya bilang, ini tuh kurang, dia belum bisa untuk lanjut level selanjutnya. Si gurunya lebih tahu daripada nilainya itu tadi. Itu yang saya lihat ya. Kalau masalah penanganannya, sampai saat ini kita juga nggak punya penanganan khusus karena ini sifatnya bukan kayak sekolah ya. Jadi cuman penanganannya kamu mau lanjut ke level berikutnya atau mau ngulang lagi, gitu aja. Nggak ada penanganan khusus. Tapi pas di lapangan itu ada yang mengulang gitu Ustaz? Maksudnya dari Ada. level 1 terus level 1 lagi gitu? Ada yang kayak gitu. Walaupun tidak banyak, tapi itu problem orang usia 40 ke atas ya biasanya ya. Dan juga kita untuk nanganin juga ya, kita sementara cuman bagikan form, survei, dan mereka nanti nyampaikan apa yang perlu diperbaiki. Kebanyakannya nggak nyampaikan apa yang perlu diperbaiki, kebanyakannya ya cuman sayanya yang kurang gitu aja, kebanyakannya gitu. Dari individualnya. Iya, nggak ada kayak harusnya ada gini. Mungkin ada yang minta harus ada setoran hafalan kosakata. Kita nggak buat itu nggak buat itu secara manual. Kita buat fitur flashcard tadi, kita buat fitur kuis. Jadi dia ngafalkan kosakata secara otomatis dengan aplikasi tadi. Kalau setoran satu persatu sulit, waktunya gurunya menyocokkan waktunya ya. Dan juga setoran mau pakai versi baca tebak-tebakan gitu juga nggak efektif ya. Gitu. Terus kalau misal pakai media yang terkini kan jadi nggak menyenangkan ya Ustadz ya, jadi nggak bosan gitu ya. Afwan Ustaz, sebelumnya di sini ini dalam menerima peserta didik itu di semua kalangan usia Ustaz ya? Iya, untuk yang anak-anak usia 6 sampai 12, untuk yang remaja dewasa 13 ke atas. Gitu. Tapi anak-anak kita lihat kalau offline usia 6, usia 7 ini masih sulit fokus, banyak main ya. Itu yang kita masih belum bisa tangani, terutama anak laki-laki. Anak perempuan aman. Itu kenyataan saya bicara. Gendernya sangat mempengaruhi ternyata ya. Afwan Ustadz, izin menggali lebih dalam Ustadz. Ini kan kami membuka web Kuba. Itu ada official partnernya Ustadz ya. Betul. Itu apakah ada kontribusinya dalam pengembangan kurikulum di Kuba ini itu sendiri Ustadz? Kita memang menjalin kerjasama dengan Learn Arabic, cabang atau salah satu bagian dari Universitas Islam Madinah di Arab Saudi. Kita kerjasama di sisi yang online-nya saja, yang offline ada lembaga kursus lain.
gitu. Nah, apa pengaruhnya? Sebenarnya itu kerjasama sekedar kita menjualkan ulang kursus mereka. Walaupun kita sekarang belum kita jalankan lagi karena kita minta revisi, mereka juga ngerevisi, gitu ya. Tidak bisa saya jelaskan secara rinci revisinya. Mereka minta revisi ke kita dan kita juga minta revisi ke mereka. Kalau masalah kerjasama kurikulum segala macam kami tidak ada sama sekali sampai saat ini. Cuman saya belajar dari beberapa hal dari pelaksanaan mereka juga. Saya lihat, saya awasi, dan gimana ya, saya tidak bisa bicara banyak tentang itu ya. Intinya kurikulumnya Kuba sekarang tidak dipengaruhi sama sekali oleh mereka, itu aja. Iya. Berarti kurikulum dari Kuba ini, di Kuba ini itu dari Otentik dari perintis. Iya, kalau kurikulumnya iya. tidak ada dari mereka sama sekali. Kalau dari kami Ustadz, kursusan Kuba ini termasuk kursusan yang menurut kami pribadi ya, itu sangat menarik dan menginovasi kaum muda khususnya. Soalnya kursusan yang banyak kami kenal itu belum mengintegrasikan antara kurikulum dari kursus sendiri dengan teknologi, dan kami baru pertama kali menemukan kursusan yang menggabungkan antara kurikulum kursus dengan teknologi, begitu Ustaz. Alhamdulillah. Semoga bisa inspirasi buat semua yang lain juga. Amin. Memang kayaknya lama-lama jadi perusahaan teknologi. Teknologi pendidikan ya Ustaz. Dan saya buka workshop AI malah banyak yang minta ajarin desain, minta ajarin. Sangat menarik Ustaz, karena kan dari banyak lembaga kursus yang kita temukan itu masih konvensional Ustaz. Betul. Jadi yang mengintegrasikan atau mengaitkan ke teknologi itu masih kurang gitu. Ini kalau Kuba ini sangat menarik, terutama bagi kami menarik sekali Ustadz, karena banyak variasi inovasi yang Ustadz implementasikan di ini lembaga Ustadz itu. Cuman ya itu tadi saya bilang kemarin kan, kita Kuba tidak melihat kursus bahasa Arab lain sebagai pesaing, sama sekali tidak. Benar. Kami melihat pesaing kita adalah kursus bahasa Inggris, English First ya. Nah, English First itu kita lihat sebagai pesaing kita. Kita jadinya melihat inovasi kami yang kita lakukan masih jauh daripada yang dilakukan English First. Jadi yang mau kita kejar ke sana. Termasuk juga kursus bahasa Korea kita pelajari ya. Cara mereka pendekatannya. Contohnya ke Cool Jam itu saya suka di cara ininya ya. Pengajarannya. Jadi kita justru lihat ke kursus-kursus bahasa lain, bukan yang bahasa Arab. Ya Ustaz, insya Allah ini pertanyaan terakhir dari saya pribadi. Ya, Mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman. Bagaimana kursusan Kuba ini, kursus unggulan bahasa Arab ini mengukur sejauh mana keberhasilan kurikulum bahasa Arab yang digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di Kuba, begitu Ustaz. Ya, kalau saat ini karena kita tidak ada janji embel-embel kayak kamu bakal lulus ke Timur Tengah atau gimana, kita nggak ada kayak gitu. Jadi memang murni hanya mengejar skill. Nah, untuk mengukurnya yang kami punya saat ini hanya nilai ujian. Kalau untuk praktek ngomong segala macam kita belum sampai ke arah sana. Jadi lebih banyak karena memang masih dikembangkan ya. Yang saya perbaiki dulu dalamnya, kurikulumnya dulu. Yang di dalam. Baru nanti kita evaluasi. Jadi yang kurikulum di dalam ini masih kita terus kembangkan. Masalah evaluasinya kita sementara hanya dari nilai. Belum sampai kayak muncul sebagai apa gitu, bisa bicara bahasa Arab. Iya, kita belum sampai mikir ke arah situ. Sementara ini ya. Memang beberapa kursus lain ada yang memang fokusnya di sana. Untuk sekian ratus murid saya udah lulus ke Timur Tengah, nah kayak gitu. Kami enggak target orang untuk ke Timur Tengah. Target kami memang ya udah kamu belajar bahasa Arab, kamu dapat skill. Bukan sertifikatnya, bukan itu kita enggak kejar ke situ. Gitu aja mungkin. Itu kelemahan yang saya akuin memang kita belum punya. Kalau tadi kan Ustaz bilang yang dikejar adalah skill kebahasaan Ustaz. Kita tahu bahwasanya skill di kebahasaan kan ada 4 maharo begitu ya Ustaz. Kira-kira yang paling unggulan di Kuba itu yang di bagian maharo apa Ustaz? Yang ditonjolkan ya? Iya Ustaz. Seharusnya kita berbicara, tapi kenyataannya dari alumni-alumni kita juga, kita walaupun adakan acara-acara praktek bicara, kita ada namanya jalsah hiwariyah. Itu mereka diskusi dengan topik tertentu.
secara online. Itu pun masih kesulitan ya, karena memang sehari-harinya tidak berbicara bahasa Arab. Jadi kalau ditanya mahar mana yang ditonjolkan, sejujurnya nggak ada, semuanya kayak di mendengarnya. Oke, mungkin mereka paling menonjol di mendengar, mereka udah lumayan kuat ya. Tapi kayak di berbicara mereka masih kurang. Kecuali yang sudah sampai level 4 ya, beda ya. Level 4, level 3, level 4 di Kuba itu memang fokusnya ngomong terus. Kalau di kaidah masih sederhana memang di kaidahnya. Kalau di qiraah saya enggak tahu yang mana yang lebih menonjol, karena memang bukan itu yang disorot sebagai judul, karena ini memang ABY ini dari pendirinya sendiri memang mau membuat itu rata. Kalau kita lihat di materinya itu dia memang dibagi rata, percakapannya, mendengarnya itu semua ada porsinya masing-masing. Jadi kita enggak tahu mana yang lebih menonjol. Tapi kalau dibilang di nahwu dan sorofnya apakah kuat, saya jawab kurang, masih kurang, gitu aja. Ustaz tadi tentang jalsa apa Ustaz? Namanya jalsa hiwariyah, itu kita adopsi dari Libya. Ada namanya ngumpul gitu ya, setelah ngumpul nanti kita berbicara dengan topik tertentu, nanti ada pembicaranya, dan terus kita ada yaitu diskusi. Bergantian begitu ya Ustaz? Iya, dengan topik-topik khusus. Itu misalkan ada beberapa kelas, apakah digabung jadi satu atau emang Iya, digabung semua, yang laki-laki gabung semua, perempuan gabung semua dari semua level. Masya Gitu. Allah. Berarti bicaranya memang satu-satu atau memang ada jadwalnya begitu Ustaz? Dulu pernah kita buat setting jadwal, tapi yang terjadi malah tekstual, yang baca teks gitu. Kita nggak mau, kita maunya memang langsung Ongoing gitu ya Ustaz? ya. Selain mungkin kalau itu bukan kurikulum ya, kegiatan tambahan untuk menunjang kalam, maharo kalam untuk siswa yang belajar di kursusan bahasa Arab Kuba ya Ustaz. Kira-kira ada nggak Ustaz? Maksudnya kegiatan lain yang hampir mirip seperti apa tadi namanya? Jalsa hiwariyah nggak ada. Hiwariyah. Kita nggak ada, cuman kita kenalkan ya fitur-fitur teknologi AI, kemarin ngobrol bahasa Arab itu aja. Tapi kalau khusus acara lagi nggak ada. Syukran. Mungkin mengenai tadi kan kurikulum Ustaz, ini mengenai mentor. Tadi ya juga belum dijelaskan sih, dari soal juga belum dipaparkan. Mungkin ada dalam mentor itu apakah ada pergantian atau penyusutan, penambahan mentor gitu Ustaz? Pengajar ya? Pengajar kami ada 50 lebih. Jadi tergantung demand-nya. Kalau demand-nya tinggi, pengajarnya naik. Demand-nya turun, mereka bukan diberhenti tugas, tapi ya freelance kan. Jadi nggak ada masalah. Mereka misalnya ambil cuti, setelah dia ambil cuti nggak masalah juga. Yang penting dia komitmen di satu kontrak 3 bulan, dia udah full di 3 bulan itu. Setelah itu dia cuti, terserah. Jadi kalau ditanya apakah bertambah atau berkurang, selalu bertambah pengajarnya, alhamdulillah. Berkah ya. Itu tadi tentang mentor ya Ustadz. Terus kalau boleh tahu kan tadi di Kuba itu pakainya teknologi ya Ustadz pembelajarannya. Itu adakah mungkin mentor yang kesulitan dalam menggunakan teknologi yang udah disediakan di Kuba sendiri? Banyak. Nah itu langsung kita punya supervisor, jadi kita ada admin khusus untuk mengawasi pelaksanaan semua kelas. Dia akan mencatat, dia punya formulirnya, dia catat guru ini bisa nggak, guru ini bisa nggak. Nah ada guru yang dia gaptek, kita kasih bimbingan sampai udah berkali-kali dia masih nggak bisa sesuai dengan standar kita ganti gurunya. Gitu. Ada guru yang kayak gitu ya, satu orang. Tapi yang lain-lain alhamdulillah aman. Memang ada beberapa yang gaptek ya, tapi terus kita ajarin pelan-pelan, insyaallah bisa. Berarti insyaallah untuk semua pembelajarannya yang digunakan oleh mentor itu tetap menggunakan teknologi yang sudah disediakan oleh Kuba gitu ya Ustaz? Betul, iya. Seperti itu. Ustaz, untuk mentor itu ketika terjun mengajar itu sebelumnya apakah ada pembekalan dari markas ini Ustaz? Iya, ada briefing setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan sekali kita ada briefing, semua pengajar kita meeting, kita jelaskan ada yang baru, update terbaru apa, kita jelaskan semuanya gitu. Masih ada teman? Kak? Masih ada? Oke Ustadz, mungkin terakhir dari saya ya Ustadz. Iya. Ini habis nggak baterainya tuh? Ya, terus. Jadi sudah banyak jawaban panjang dari Ustadz. Itu
terutama kami pada fokus proses pengembangan kurikulum di Kuba ini, itu bisa kami tarik kesimpulan Ustadz. Ustadz itu sudah menggunakan berbagai kitab-kitab dari sumber-sumber yang bervariasi juga Ustadz. Yaitu Ustadz memulai pengembangan kurikulum ini itu dimulai dari konvensional, dari buku ke buku, ternyata masih gagal, kemudian mengikuti perkembangan zaman, akhirnya dikaitkan atau diintegrasikan ke teknologi. Bukan begitu ya Ustadz? Iya betul. Iya, kira-kira itu Ustadz, kesimpulan yang bisa kami tarik ya dari jawaban betul. Ustadz. Betul sekali. Ya, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Nanti kapan terbuka lagi bisa datang atau tanya lewat WhatsApp. Insyaallah. Siap Ustadz. Mungkin nanti ada misalkan suatu hari mungkin kursusan unggulan Kuba entah membutuhkan kita untuk membantu pemasaran dan lain, insyaallah kami bersedia untuk bantu insyaallah. Iya, kita buka afiliator. Jadi kemarin sudah kita share grup afiliator itu. Iya, bergabung. Iya, saya sudah bergabung juga. Iya. Sudah semua. Iya, nanti cuman tidak tahu saja ini kontak Ustadz yang mana. Iya, afiliator itu kan sebenarnya pemasukan pasif ya, bukan pemasukan aktif. Insyaallah bisa. Nanti kita bimbing juga cara mengelola medsos gitu, cara membuat konten viral. Saya bicara dari pengalaman aja. Gitu. Alhamdulillah beberapa konten kami kan viral. Nah, itu kita ceritakan apa yang membuat si konten ini viral gitu. Terima kasih banyak. Ya. Semoga nanti Kuba bisa terus berkembang. Amin. Inovasi lebih baik lagi. Amin. Bisa menyaingi IF seperti misinya dan bisa menjadi bukan harapan Kuba saja, tapi saya juga mungkin menitipkan harapan ke Kuba agar nantinya itu bahasa Arab bisa menjadi bahasa kedua secara setelah bahasa Indonesia, begitu ya. Amin. Mungkin doa untuk Ustadz sendiri, semoga nanti Ustadz sehat-sehat terus. Amin. Terima kasih. Sama juga buat semuanya, semoga diberi urusannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mungkin matikan ini.